Shalom, selamat siang adik-adik Genji yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena cinta Tuhan kita ada sampai hari ini. Ya, keadaan sekarang kita banyak mendengar, kita bahkan mungkin melihat orang-orang yang terpapar COVID dan dipanggil Tuhan. Tapi di atas semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan. Mungkin kita mengatakan orang itu mungkin nggak jaga prokes, orang itu mungkin nggak bisa menjaga diri. Tapi sekali lagi, meskipun orang yang sudah jaga prokes, tapi kalau itu diizinkan Tuhan, pasti juga akan kena. Tapi bukan berarti kita jadi tidak menggunakan prokes, bukan berarti kita jadi tidak menggunakan apa-apa. Tetap kita menggunakan prokes, tetap jaga kesehatan di rumah, olahraga, berjemur supaya kita tetap sehat. Dan kalaupun Tuhan izinkan itu kena kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, itu semua Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita semua. Di siang hari ini kita akan belajar tentang Yesus. Ya, adikku sekalian, dari pertama kita belajar tentang surga. Surga itu tempat yang indah, yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa masuk ke sana. Lalu keadaan manusia yang berdosa sejak awal zaman Adam, manusia tidak mungkin akan bisa masuk surga. Lalu satu sisi Allah kita, dia adalah Allah yang adil dan Allah yang mengasihi. Satu sisi dia adil, dia harus menghukum dosa karena upah dosa adalah maut. Dia gak mungkin mengingkari perkataannya. Tuhan gak akan mungkin mengingkari perjanjiannya bahwa upah dosa itu maut. Tapi satu sisi Tuhan sangat mengasihi manusia, karena manusia itu adalah diciptakan oleh Allah sendiri dengan tangannya. Kalau tumbuhan, bumi, matahari, laut, Tuhan hanya mengatakan jadilah terang, jadilah gelap, jadilah cakrawala, jadilah laut. Dia hanya mengatakan demikian. Tapi kalau untuk manusia, Tuhan membentuknya dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas kepada manusia. Tuhan sangat mengasihi manusia karena itu adalah ciptaan tangannya sendiri. Lalu bagaimana keadilan Allah? Manusia yang sudah di dalam dosa harus dihukum, dan kasih Allah, dia sangat mengasihi manusia, nggak mungkin menghukum manusia. Bagaimana menyatukan ini? Kita sudah dengar minggu lalu bahwa Tuhan sendiri yang menjadi manusia untuk menggantikan dosa manusia. Tapi permasalahannya kalau kita dilihat di dalam perjanjian lama, adik-adik sekalian, ketika bangsa Israel atau umat Tuhan berbuat dosa, mereka akan membawa korban penghapusan dosa. Maksudnya korban penghapusan dosa ini adalah mereka akan bawa domba, lalu domba ini akan ditupang tangan oleh orang yang berdosa. Misalnya saya mengaku dosa kepada imam, saya bawakan domba, saya menumpangkan tangan atas domba ini, lalu domba ini dipotong, dan ketika darah domba tercurah ke tanah atau ke tabut Tuhan atau ke rumah Tuhan, di bait Tuhan, maka dosa saya tertransfer kepada binatang ini. Jadi yang menanggung dosa saya adalah binatang ini. Begitu dalam perjanjian lama. Ya. Jadi setiap kali berdosa, setiap kali kita melakukan kesalahan, maka kita harus mempersembahkan korban darah untuk pengampunan dosa kita sendiri. Dan persembahan ini enggak kekal gitu. Masa setiap kali kita berdosa, ada berapa banyak dosa yang kita lakukan, ada berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Setiap kali kita salah, kita harus bawa korban. Setiap kali kita salah, kita harus bawa korban. Tuhan melihat bahwa manusia yang sudah dalam dosa harus terpaku dengan hal-hal yang demikian untuk pengampunan dosa. Lalu Tuhan datang ke dunia. Tuhan memutuskan untuk datang ke dunia sendiri. Karena dia ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, dia datang ke dunia dan menjadi manusia sama seperti kita. Adik sekalian, Yesus itu juga sama seperti kita. Kalau kita katakan, oh Yesus itu kan manusia super. Dia kan Allah yang jadi manusia, dia manusia super. Dia gak mungkin berdosa, dia gak mungkin susah, dia gak mungkin sakit, dia gak mungkin ini. Salah kita mengatakan demikian. Justru Allah itu sangat adil, Allah itu sangat konsisten dengan perkataannya.
Ketika dia harus menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia. Dikatakan dalam Filipi kenosis, dia mengosongkan dirinya dari kealahannya. Kita sudah pernah belajar yang namanya mengosongkan diri bagaimana. Ya, benar-benar kealahannya tidak ada dalam diri Yesus. Ya, dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia, sama seperti kita. Dia juga merasakan lapar, dia juga merasakan sakit, dia juga merasakan kekurangan, dia juga merasakan capek, dia juga butuh berdoa. Kan dia Allah, ngapain dia berdoa? Yesus itu manusia 100%. Tapi dia meninggal mengosongkan dirinya, tapi bukan berarti jabatannya bukan Allah, bukan berarti statusnya bukan Allah. Dia tetap Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Sama seperti kita manusia biasa. Yang bisa sakit, bisa jatuh maksudnya jatuh ini bukan jatuh dalam dosa. Bisa sama seperti kita pokoknya. Itu Yesus. Dan di dalam kesamaannya seperti kita, Alkitab mengatakan Yesus tidak berbuat dosa. Karena kalau Yesus berbuat dosa, maka darahnya tidak akan bisa mengampuni dosa manusia. Kenapa? Karena darahnya darah berdosa. Itu sebabnya Yesus menahan dirinya. Dia tidak bisa berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa, tapi dia bisa berbuat dosa kalau dia mau. Tapi dia tidak berbuat dosa. Apa buktinya Yesus itu adalah Allah? Ketika Yesus di awal pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, kita mengatakan bahwa iblis datang mencoba Yesus. Kalau Yesus adalah manusia biasa, kalau Yesus adalah Tuhan, gak mungkin iblis datang mencobai. Kalau Yesus masih memiliki kekuatan dalam tanda kutip atau powernya Allah, dia masih bisa menghilang, bisa apa, dia gak mungkin dicobai oleh iblis. Gak akan berani iblis cobai Yesus. Dia Tuhan. Iblis gak akan berani mencobai. Iblis saja dibuang dari surga kok. Makanya jadi Lucifer dibuang dari surga. Gak akan berani. Justru karena Yesus itu manusia 100%, dan dia Allah yang mengosongkan diri, makanya iblis berani mencobai. Dia sudah gak punya kekuatan. Iblis mencobai Yesus. Dan saudara lihat iblis mencobainya dengan apa? Dengan makanan. Karena Yesus saat itu sedang berpuasa. Makanan itu kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia. Artinya Yesus bukan berarti dia Allah yang jadi manusia, dia bisa tahan lapar. Enggak, dia tetap lapar. Ya. Yesus dicobai dengan kekuasaan. Yesus dicobai dengan harta. Yesus dicobai tentang kekuasaan ininya. Statusnya dia sebagai anak Allah. Cobalah jatuhkan dirimu, lalu panggil malaikat-malaikat, nanti pasti mereka datang. Yesus diujuk, tunjukkanlah dirimu kalau kamu itu Allah gitu. Tunjukkan dirimu kalau kamu itu hebat. Coba lompat, nanti kan ada batang malaikat. Lalu dikasih tunjuk, dunia ini akan kuberikan kalau kamu sujud menyembah kepadamu. Yesus gak mau sekali. Harta, tahta ditunjukkan kepada Yesus, Yesus nggak mau. Kenapa? Karena itulah memang kita lihat aja, semua itu menjatuhkan manusia. Makanan itu secara kebutuhan, kekuasaan, harta itu menjatuhkan manusia. Tapi Yesus enggak sama sekali. Yesus yang tidak berdosa inilah yang menjadi korban penghapusan dosa bagi kita. Dan disalibkan, darahnya tercurah di atas kayu salib, itu menjadi korban keselamatan bagi kita. Kita tidak perlu lagi memotong binatang, tumpang tangan atas binatang itu, lalu binatang itu menjadi pengampunan dosa bagi kita. Kita hanya percaya akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Kita percaya akan kebangkitan Tuhan dan dia naik ke surga. Maka darahnya itu mengampuni kita atas setiap dosa kita. Jadi bagaimana manusia bisa masuk surga, sedangkan manusia itu berdosa, dan Allah itu adil dan kasih. Keadilan Allah dan kasih Allah
ternyata dalam diri Yesus Kristus. Dia yang menanggung hukuman itu. Dia yang terpaku di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah. Yesus yang menanggung hukuman yang harusnya untuk kita. Dia tanggung di atas kayu salib. Dikatakan di dalam Korintus, dosa manusia yang begitu banyak itu ditumpahkan kepada Yesus. Akhirnya Yesus berdosa. Tapi bukan dosa perbuatan, tapi karena dia menanggung dosa manusia. Dosa akibat perbuatan manusia yang begitu banyak ditumpahkan kepada Yesus, yang akhirnya Yesus berdosa dan dia mati, masuk dalam alam kubur, dan kita mengatakan 3 hari 3 malam dia di dalam kubur, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus masuk ke dalam dunia orang berdosa. Yesus menyatakan kemenangannya atas maut. Dia sudah membawa dosa kita ke dalam maut. Sehingga Alkitab juga mengatakan dalam Tesalonika bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhan, dia itu nggak meninggal, dia nggak mati. Kenapa demikian? Karena kata mati di sana itu artinya maut. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam maut. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia tidak akan mengalami yang namanya siksaan. Orang yang meninggal dalam Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi dia akan dibangunkan Tuhan nanti untuk menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Jadi inilah adik-adikku sekalian, karya Yesus dalam kehidupan kita, karya Allah dalam kehidupan manusia. Kita tidak mampu menjangkau Allah. Jangan berpikir saya jadi Kristen karena saya yang pilih jadi Kristen. Oh tidak. Jangan berpikir saya jadi Kristen karena saya yang memutuskan untuk jadi Kristen. Saya jadi Kristen karena orang tua saya Kristen, saya dipaksa masuk gereja, saya jadi Kristen. Kalau masih kita Kristen yang seperti itu, berarti kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kemurahan Allah dalam kehidupan kita menjadi Kristen. Kenapa saya katakan kemurahan Allah? Kita mengatakan bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Sebelum Anda memutuskan mengatakan ya Aba ya Bapa, sebelum kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengatakan kita percaya kepada Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengaruniakannya dalam kehidupan kita. Jadi ketika dengar firman Tuhan, ketika kita menginjili orang, atau ketika orang itu mendengar firman Tuhan, membaca majalah yang ada firman Tuhan, ketika dia membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya dan dia bisa menentukan untuk percaya kepada Tuhan. Tapi pertama sekali Roh Kudus dulu yang kerja dalam kehidupannya. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa menghidupkan tulisan-tulisan yang ada di Alkitab ini. Hanya Roh Kuduslah yang bisa menghidupkan firman-firman Tuhan ini menjadi nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menentukan percaya kepada Tuhan atau tidak. Jadi siang hari ini kita telah belajar tentang Yesus. Kenapa Yesus turun ke dunia? Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Dan apa yang dikerjakan Yesus bagi kita semua kita sudah paham di siang hari ini. Itu sebabnya kalau adik-adik sekalian percaya kepada Tuhan sampai hari ini bukan karena kekuatanmu, bukan karena kamu yang memutuskan percaya kepada Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sehingga membuat kita percaya. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita semakin percaya. Ketika kita mendengar lagu rohani, kita semakin percaya. Ketika kita dengar ada kesaksian dari orang lain, kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa baca Alkitab supaya kita mengenal siapa itu Tuhan kita. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, akan membantu kita di dalam kita membaca Alkitab, dalam kita mengerti firman Tuhan, sehingga kita mengenal siapa Yesus. Puji nama Tuhan. Hadirin sekalian, sudah begitu besar pengorbanan Yesus bagi kita semua. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Mari kita mensyukuri pengorbanan Tuhan. Kita yang harusnya disalibkan, kita yang harusnya menerima hukuman karena upah dosa adalah maut, tapi Tuhan menggantikannya untuk kita kekal sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan di siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih di siang hari ini buat kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengaruniakan Yesus untuk kami agar
korban darah Yesus menjadi pengampunan dosa bagi kami. Tuhan menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan bagi manusia. Karena begitu Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk kami Tuhan, bagi pengampunan dosa kami. Sehingga Yesus yang menanggung dosa kami di atas kayu salib, sehingga kami menoleh keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami, bagi hidup kami, sehingga kami tidak lagi menerima siksaan neraka Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan, kami masuk surga. Terima kasih. Biar kami Tuhan dalam kehidupan kami tidak kembali lagi kepada kesalahan kami yang lama, tidak kembali lagi kepada dosa kami, sehingga kami tetap berada di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati setiap anak remaja. Tuhan yang cukupkan segala keperluan di dalam sekolah mereka. Tuhan yang memberkati orang tua mereka, yang membiayai kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Bahkan cita-cita mereka Tuhan, keinginan mereka ke depannya, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.